Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Petfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini adalah murai batu tidak mau kerja karena menggosok-gosokkan paruhnya ke tangkringan. Nah, nanti apa masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak setelah video berikut. Murai batu yang tidak mau kerja itu banyak sekali masalahnya teman-teman ya, mulai dari A sampai Z. Akan tetapi kita juga perlu melihat apa yang telah kita lakukan ya hingga mengakibatkan murai batu kita tidak mau kerja. Salah satunya tiba-tiba murai batu kita itu menggosok-gosokkan paruhnya ke tangkringan. Nah, ini masalahnya di mana? Nah, untuk menyelesaikan masalah murai batu yang keseringan menggosokkan paruhnya ke tangkringan hingga tidak mau kerja burungnya ya, pasti terganggu, waktunya juga pasti terpotong meskipun terkadang burungnya bongkar materi, tapi masih ada jeda untuk menggosok-gosokkan paruhnya ke tangkringan. Kalau menggosoknya hanya sekali nggak masalah, tapi kalau terlalu sering ini yang akan berdampak buruk ya, bisa-bisa kita ketinggalan poin dalam perlombaan murai batu tentunya. Permasalahan yang pertama yang paling sering terjadi ketika burung murai batu kita menggosok-gosokkan paruhnya di tangkringan itu saat lomba itu, satu, biasanya murai batu ini kurang kondisi teman-teman. Kurang kondisi dalam artian perawatan di rumah itu masih kurang jemur atau salah penanganan. Contohnya, ketika penjemuran murai batu itu kita kerodong dan minuman tidak kita ambil. Nah, ini bisa berdampak buruk untuk murai batu. Mending hanya menggosok-gosokkan paruh. Bisa jadi murai batu kita itu serak atau bahkan hilang suara. Kalau minuman pas jemur tidak di ini. Soalnya murai batu yang dijemur lalu minumannya masih di dalamnya ya saat dikerodong itu cenderung minum terus teman-teman karena ada efek namanya panas. Efek panas tadi yang mengakibatkan murai batu kita untuk minum minum minum. Nah, akhirnya murai batu kita itu kebanyakan cairan. Nah, ini bisa menjadi salah satu sebab kebanyakan cairan. Nah, di cairannya itu berlendir teman-teman di mulutnya. Ini yang bisa mengakibatkan murai batu kita selalu menggosokkan paruh ke tangkringan saat lomba. Itu satu. Yang kedua adalah penambahan EF di sesi sebelum lomba. Jadi murai batu yang EF-nya disetut di sesi kurang satu, kurang 2 itu biasanya atau terlalu dekat dengan sesi gantang. Ini juga menyebabkan murai batu kita menggosok-gosokkan paruhnya ke tangkringan. Nah, jadi untuk menghindari hal seperti ini ya teman-teman jangan ada penyetutan yang terlalu dekat dengan sesi lomba. Terus ada lagi yakni murai batu kita EF terlalu banyak di hari H. Jadi untuk hari H normalnya burung murai batu lomba biasanya itu dikembalikan ke settingan harian. Contoh seumpama settingan hariannya 55, pagi 5, sore 5, lalu Hamin 2, Hamin 1 itu dinaikkan ke 10, 10 apa 15, 15. Nah, di hari hanya itu harusnya settingan sudah normal 55 saja. Tinggal melihat kondisi lapangan, cuacanya seperti apa, baru ada pengondisian. Itu pun jangan terlalu dekat dengan sesi lombanya. Nah, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman semuanya. Untuk murai batu lomba memang ada pengondisian khusus. Terus
Dari banyaknya EF juga sangat berpengaruh sekali. Tadi ada mulai penjemuran kerodong, terus sesi penyetutan atau menaikkan 2, yang ketiga banyaknya EF ya. Terus yang keempat adalah rawatan yang tidak konsisten. Dalam artian ini meliputi nutrisi jangkrik yang kurang, pemberiannya tidak on time, tidak tepat waktu, pemberiannya tidak ada takaran juga. Jadi asal. Nah, hal 4 pilar inilah yang paling berdampak sering banget untuk murai batu kita selalu menggosok-gosokkan paruhnya ketika di lomba. Murai batu yang sempat menggosokkan paruhnya itu cenderung seperti murai batu yang jedanya lama, teman-teman. Ketika menggosokkannya itu nggak cukup 1, 2 kali, dia pasti celamitan ya. Murai batunya pasti celamitan. Meskipun terkadang sesekali membongkar materi yang aduhai, tapi celamitannya ini juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, untuk teman-teman bisa segera di ini aja, langsung ditangani ya, dilihat-lihat aja dulu permasalahannya kira-kira teman-teman yang mana? Apakah penyatutan? Ya, coba kalau penyatutannya yang masalah ya teman-teman tangani di penyatutannya, ya. Jangan sampai penyatutannya masalah tapi teman-teman menangani di masalah yang lain. Jadi ini namanya salah kamar. Nah, hal-hal kecil inilah yang terkadang membingungkan para pemula untuk menganalisanya karena kadang teori yang beredar hanya cukup sampai di cara menangani murai batu menggosok paruh ke cangkringan, tanpa mencari tahu sebab musababnya terlebih dahulu. Jadi hanya dipukul rata ya, burung murai batu menggosokkan cangkringan fix ini. Padahal belum tentu. Banyak sekali seperti halnya murai batu turun ya, itu juga penanganannya tidak sekedar hanya ini itu, enggak. Banyak banget penyebabnya kenapa murai batu kita turun. Salah satunya mental, keduanya kondisi, dan lain sebagainya. Jadi untuk penanganannya pun berbeda. Inilah bedanya sharing kita ya dengan yang lainnya. Kita menonjolkan ke sisi detailnya. Bagaimana ada masalah kita kupas tuntas, baru di situ kita berikan solusi. Jadi solusinya itu kita harapkan tepat sasaran, langsung mengena ke poinnya. Nah, sama halnya ini pun masih ada penyebab lain yang mungkin saja terjadi. Jadi untuk keempat solusi ini belum tentu bisa menangani keempat problem ini. Kadang ada masih masalah lain teman-teman yang belum kita ketahui. Nah, ini bisa menjadi penyebab juga. Jadi kita tidak ada aturan yang pakem dalam perawatan murai batu. Perawatan murai batu itu dinamis, apapun bisa terjadi pada burung murai batu yang orientasinya untuk berlomba. Itulah poin-poinannya teman-teman untuk menangani murai batu yang menggosokkan paruhnya ke tangkringan melalui sebab musabab tadi. Terima kasih sudah sampai sejauh ini, kita masuk ke penutup. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.